sudah menyaksikan bersama-sama timnas Indonesia bisa menang lawan Myanmar 3-1. Tapi dengan kemenangan ini sangat disayangkan sekali tidak bisa melaju ke perempat final karena kita kalah agregat terhadap timnas Malaysia. Jadi Malaysia ini menjadi runner up terbaik sehingga Malaysia lah yang masuk ke babak berikutnya. Sayang sekali teman-teman. Terlepas dari itu, permainan timnas Indonesia di SEA Games ini memang jauh dari harapan kita. Kita kalau melihat di babak pertama ini sangat jelek sekali. Entah itu passingnya, entah itu umpannya dan lain-lain pokoknya. Seperti kelihatan terlalu buru-buru ingin mencetak gol, tapi struktur permainan tidak terbuat, tidak terjadi. Apakah ini memang sudah strategi taktik Indra Sapri yang sudah pernah disampaikan di beberapa podcast? Ya, nanti kita saksikan. Beliau mengatakan begini, jangan terlalu berpikir taktik, ya, jangan terlalu berpikir itu. Dapat bola, hajar. Yang penting hajar saja. Waduh, kalau begitu kan, ya inilah yang terjadi. Ya, kita sangat bosan sekali melihat permainan yang disajikan oleh timnas kita saat ini di SEA Games Thailand 2025. Cobalah, kita saksikan nih apa yang disampaikan Coach Indra Sapri. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Sepertinya entah kenapa tahun 2025 ini menjadi the dark year. Nah, itu dia mungkin kata yang tepat ya buat sepak bola kita. Dari setahun lalu, kurang lebih setahun lalu ya, kita ada di pintu menuju ke Piala Dunia. Ya, tahun lalu di tim nasional senior kita ada di peringkat ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia, hanya beda 1 poin dari Australia yang ada di peringkat di peringkat kedua. Kemudian satu persatu runtuh, mulai dari tim nasional senior ya kita gagal total, kemudian di AFF U23 kita gagal total juga. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U23 kita juga gagal total di Sidoarjo, dan di SEA Games ini kita juga belum gagal total tapi sudah menuju gagal total. Ya, menang rasa kalah. Indonesia menang atas Myanmar tapi nggak lolos ke babak semifinal, guys. Baru aja Indonesia menang atas Myanmar di pertandingan terakhir penyisian grup C, tapi sekaligus gagal lolos ke babak semifinal. Ini merupakan penurunan prestasi setelah 2023 lalu timnas Garuda Muda lolos ke babak final sekaligus juara mendapatkan medali emas. Yang niatnya Pak Sumarji, manajer timnas kita, menjadi pelipur lara atas kegagalan kita ke Piala Dunia, ternyata benar-benar full gagal, guys. 2025 ini bukannya ditutup dengan hasil yang manis, tapi ditutup dengan hasil yang tragis. Yang kita butuhkan adalah sekarang revolusi, bukan cuma sekedar evaluasi PSSI. Kalau kalian setuju sama gue, silakan follow dan komentarnya sikat. Ya, harus menerima apa yang sudah terjadi kepada timnas kita, karena ini adalah sebuah kegagalan, kemunduran timnas, ya kan. Padahal cara pengambilan pemain diaspora itu sudah baik, sudah banyak, ada Rafael Strike, Mauro, kemudian ada kapten itu Verjener, dan juga ada lagi beberapa pemain yang sudah bermain di Liga 1 dan itu sudah luar biasa karena banyak menjadi pemain inti. Tapi lagi-lagi ya inilah kenyataannya. Mulai dari pemain seperti tidak punya semangat juang untuk menang. Kemudian supporter ini kan sangat-sangat tidak identik, sangat-sangat tidak Biasanya kalau timnas Indonesia bermain, dimanapun negaranya selalu datang supporter setia timnas Indonesia. Selalu ada penonton pecinta timnas Indonesia. Tapi di Thailand kali ini, di SEA Games kali ini sangat-sangat sepi sekali, ya. Jadi pecinta timnas Indonesia mungkin sudah sangat kecewa terhadap apa yang sudah terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Ini bukan mengungkit sesuatu yang sudah selesai, tapi ini adalah dampak dari kebijakan yang sembrono, kerusak-kerusuk, ya kan, demi kepentingan egonya masing-masing, tidak melihat bagaimana rakyat menginginkan timnas Indonesia ini terbaik. Ya itulah, mengganti STY, ya kan, pada pelatih yang begitu-begitu. Kemudian di SEA Games ini lagi-lagi Coach Indra yang dipakai. Oke teman-teman,
doakan yang terbaik, mudah-mudahan di tubuh PSSI, Esko PSSI segera berbenah, dan mudah-mudahan Pak Erick Thohir sadar dirilah selaku ketua PSSI bahwa Anda hari ini gagal total, Pak Erick Thohir. Tolong Pak Erick Thohir fokus aja menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk ketua PSSI silahkan berikan kepada yang lain, karena masih banyak yang menginginkan timnas Indonesia ini lebih baik. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Salam semangat.